Fahrul, melihat kemungkinan adanya pemangkasan suku bunga di bulan September, lalu Anda lihat seperti apa peluang rupiah ini bisa menguat hingga terjadinya realisasi pemangkasan suku bunga? Iya, halo Mbak. Nah, terkait dengan peluang rupiah menguat, pada saat ini kita lihat dan mungkin dalam jangka pendek di kuartal 3 peluang untuk rupiah menguat itu nggak terlalu besar, baru akan besar itu di kuartal 4. Karena kalau kita lihat ya, kemarin itu Kementerian Keuangan sudah melakukan pemangkasan outlook dari defisitnya, tapi belum melakukan pemangkasan outlook issuance obligasi untuk kuartal 3, itu belum dilakukan. Sehingga ekspektasi likuiditas di kuartal 3 dan outlook dari rally di government bond itu belum terlalu banyak di kuartal 3, tapi akan sangat besar sekali di kuartal 4. Karena dari outlook penurunan government bond, penurunan supply itu akan tinggi di kuartal 4. Ini yang nantinya akan membuat Indonesia itu menarik untuk carry trade. Karena nantinya di kuartal 4 akan bersamaan muncul ekspektasi penurunan supply government bond, lalu juga ada ekspektasi penurunan rupiah dan perbaikan nilai tukar rupiah, dan ada ekspektasi rate cut. Ini yang nanti akan menjadi momentum. Nah, menuju ke sana biasanya pasar masih akan kecenderungan sideways dulu, dan ini jam biasanya itu akan terjadi posisi wait and see. Pasar menunggu aksi BI, BI pun pada dasarnya juga melihat bagaimana reaksi pasar. Nah, untuk investasinya saya sarankan di kondisi saat ini, kalau kemarin kita merekomendasikan investasi di Indonesia US dollar bond atau Indon. Nah, di kondisi sekarang ini waktunya kita take profit dan masuk ke obligasi FR atau saham-saham yang merupakan proksi dari pasar obligasi, yaitu saham perbankan, sehingga ketika realisasi apresiasi rupiahnya tercapai, kita bisa merasakan cuan bersama-sama, Mbak. Amin, mudah-mudahan. Baik, Anda lihat rupiah ini bisa menguat ke level berapa di akhir tahun, Pak Fahrul? Saya lihat rupiah masih bisa menguat di akhir tahun ke level 16.000 pada dasarnya. Tapi kita harus lihat bahwa dengan realita higher for longer, kita jangan terlalu berharap rupiah bisa di bawah 16.000 dalam waktu yang lama. Kalaupun ada kondisi rupiah di bawah 16.000, kita harus sadar itu mungkin ada kecenderungan temporer. Kira-kira seperti itu. Baik, kita beralih ke Pak Steven. Pak Steven, selain juga menunggu seperti apa kebijakan moneter dari Bank Sentral, kita juga sama-sama menunggu seperti apa transisi kepemimpinan di dalam negeri pada bulan Oktober nanti. Lalu Anda lihat seperti apa psikologis investor saat ini untuk menaruh dananya di pasar keuangan kita? Ya, saya pikir memang kalau kita bicara appetite, baik foreign maupun domestic investor itu relatif, bahasa saya itu masih modest ya Mbak. Jadi kalau misalnya kita bicara pada saat di mana kita melihat bahwa the Fed belum ada tendensi sebelumnya untuk menurunkan suku bunga, tentunya investor itu masih banyak mengarahkan investasi ke developed market seperti US. Tapi semester kedua ini saya punya confidence yang lebih tinggi ya kalau kita bicara setelah the Fed sudah lebih firm untuk memutuskan penurunan suku bunga, apalagi kalau kita bicara penurunan suku bunga yang lebih dari satu kali, ada tren di mana US dollar mulai secara gradual melemah, ya ada tren di mana investor mulai ingin mencari yield yang lebih tinggi dibandingkan US karena yieldnya juga akan mengalami penurunan setelah suku bunga turun. Otomatis Indonesia dan emerging market ini akan punya chance ya. Jadi memang kalau saya lihat saat ini saya lihat investor institusi domestik itu rata-rata alokasi cash-nya masih cukup tinggi dan 70-80% portfolio itu bahkan ada di obligasi pemerintah ya. Jadi satu take investasi yang memang sangat konservatif. Demikian pula kalau kita bicara di konteks investor retail. Namun perlu digarisbawahi bahwa di tengah situasi yang masih saya katakan grey ya, abu-abu seperti saat ini, kita lihat bahwa valuasi pasar saham contohnya itu sangat murah sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks saham-saham blue chip saat ini, di mana valuasi atau PE ratio-nya itu hampir sama dengan pada saat krisis COVID, hampir sama dengan krisis tahun 2008,
hampir sama dalam siklus bearish di masa taper tantrum di tahun 2013. Jadi untuk bisa mendapatkan valuasi serendah ini, kita mungkin harus menunggu 3 sampai 4 tahun lagi. Ya, jadi memang kalau kita lihat beberapa saham blue chip, ya saya ambil contoh misalnya seperti saham Astra, gitu kan, saham beberapa bank besar, ya kemudian Telkom, itu bisa memberikan dividen yang secara nominal itu lebih baik dibandingkan time deposit, ya ataupun beberapa obligasi yang jangka pendek. Jadi ini tentunya menggarisbawahi bahwa valuasi saat ini memang relatif murah, terutama pada saham-saham blue chip. Ini yang tentunya saya lihat sudah mulai dilirik ya oleh baik domestik maupun foreign investor. Hanya memang kalau kita lihat biasanya domestik investor ini akan menunggu flow daripada foreign investor untuk datang dulu ya, berinvestasi, rally pada titik tertentu, kemudian mereka baru participate. Tapi saya pastikan bahwa memang dengan kondisi cash level yang relatif tinggi dan nature daripada pasar saham Indonesia yang relatif tidak liquid, pada saat flow ini masuk, bisa jadi rally di market kita ini terjadi cukup cepat, signifikan gitu. Ya ini kita lihat dari waktu ke waktu di siklus bullish market Indonesia ya. Baik, tadi Bapak sampaikan rally ini mungkin akan terjadi cukup cepat. Lalu prediksi Bapak kapan mungkin ini akan terjadi? Apakah setelah adanya pemangkasan dari The Fed ini rally foreign investor yang masuk lagi ke emerging market, terutama ke Indonesia, ini akan langsung melesat signifikan atau tetap saja akan wait and see terlebih dahulu? Ya, saya pikir di fase pertama penurunan suku bunga The Fed ini akan terjadi rally secara gradual, meskipun mungkin tidak secepat siklus-siklus sebelumnya, tapi karena ini adalah hal yang relatif sudah ditunggu dalam, saya bicara konteks 2-3 tahun terakhir, ya tentunya ini pasti akan memberikan implikasi yang tidak kecil. Kemudian fase berikutnya adalah pada saat Bank Indonesia juga sudah mulai lebih confident menurunkan suku bunga. Dan kenapa ada fase kedua? Karena investor juga ingin melihat seberapa positif pandangan Bank Indonesia dan juga pemerintah terhadap ekonomi domestik. Karena pada saat suku bunga diturunkan, artinya Bank Indonesia dan pemerintah sudah mulai lebih confidence terhadap stabilitas rupiah, ya, likuiditas lokal sudah membaik, dan ini tentunya menjadi indikator berikutnya untuk rally yang lebih signifikan. Baik, saat ini seperti apa optimisme dari investor domestik terhadap perekonomian Indonesia secara fundamental? Apalagi kemarin itu sempat ada isu terkait kenaikan rasio utang terhadap PDB. Apakah ini masih membayangi investor atau menurut Bapak sudah cukup confident? Saya pikir tidak juga ya. Maksudnya kalau kita bicara dalam konteks apakah investor masih khawatir mengenai debt to GDP ratio kita atau fiscal policy kita yang ke depannya akan lebih ekspansif, kita harus realistis melihat bahwa fiscal deficit di negara-negara ASEAN yang lain itu juga relatif cukup tinggi. Dan ini tentunya saya juga paham bahwa ini diimbangi dengan balance sheet yang juga dalam beberapa negara lebih baik, tapi kita harus tahu bahwa memang saat ini competition di setiap negara itu adalah it's all about growth. Dan kalau kita bicara growth, tentunya memang harus ada keinginan atau keberanian untuk kita spend, untuk stimulate ekonomi, tapi tentunya spend-nya di sisi yang produktif. Jadi memang dalam satu konteks berpikir, fiscal policy yang expansionary ini diperlukan. Ya, tapi tentunya dengan angka yang reasonable ya. Jadi kalau kita lihat tentunya tidak serta-merta dinaikkan signifikan. Dan kita lihat sebetulnya sudah banyak klarifikasi daripada pemerintahan yang baru bahwa mereka juga tidak akan melakukan ini dengan serampangan ya. Jadi memang ini yang penting untuk dilihat, dan tentunya kalau kita lihat kebijakan fiskal kita selama ini dalam 10 tahun terakhir, kalau kita lihat style daripada Pak Jokowi itu memang adalah stimulating supply side of the economy ya, atau sisi persediaan ya. Sementara saat ini kalau kita lihat Pak Prabowo mencoba untuk lebih touch ke sisi permintaan, yang tentunya ya kita harapkan akan ada keseimbangan yang baik, karena tentunya selama 10 tahun ini sudah ada improvement di kita punya pendapatan per kapita, namun 1 tahun terakhir ini karena suku bunga tinggi dan likuiditas turun, tentunya terjadi penurunan daya beli dan juga pelemahan ekonomi secara overall. Nah, yang kita harapkan tentunya akan berbalik pada saat siklus suku bunga sudah mulai turun, liquidity improve, dan dengan fiscal policy yang lebih ekspansif, kita harapkan ini juga akan membantu daya beli dan memulihkan ekonomi kita.